Baik, hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang saya beri tema Eternal Legacy. Atau yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah warisan yang abadi. Nah, mari kita lihat satu ayat di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-22a. Firman Tuhan mengatakan demikian, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saudara-saudara, warisan itu adalah sesuatu yang selalu dipikirkan oleh orang tua untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya, yaitu kepada anak-anak dan kepada cucunya. Nah, orang Chinese itu katanya kalau kerja dia bukan buat satu keturunan aja, saudara, satu generasi aja ya kan. Orang Chinese itu katanya kalau kerja itu dia siapin buat anak, cucu, cicit, cocot, cecet gitu saudara ya. Pokoknya kalau bisa buat wah selama dia hidup saudara. Nah, biasanya kalau kita dengar kata warisan, kita selalu menghubungkannya dengan sesuatu yang sifatnya harta atau benda. Apa sih yang mau diwarisin? Oh ya, mobil saya, rumah saya, perusahaan saya, deposito saya, tabungan saya. Kalau nggak punya semuanya, punyanya utang ya utang saya warisin saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita selalu berpikir begini, bahwa orang semakin kaya seseorang, pasti yang diwariskannya itu akan semakin banyak. Jadi kalau orang tuanya kaya, pasti anaknya dapat warisan semuanya. Ternyata nggak semua orang tua berpikir seperti itu. Ada seorang yang namanya Charles Finney. Charles Finney ini adalah pemilik jaringan duty free shop di seluruh airport di dunia. Ini orangnya, saudara. Kekayaannya itu mencapai 120 triliun. Bayangin saudara, 120 triliun diberiin karet gelang, satu puri ketutup saudara. Tetapi kekayaannya sekarang tinggal 30 miliar. Dan inilah yang akan diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, kemana sebagian besar hartanya pergi? Charles Finney menyumbangkan sebagian besar hartanya itu kepada yayasan, organisasi yang membantu untuk memperbaiki kehidupan lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau dia tahu ada organisasi yang kasih makan orang susah, bangunin rumah buat orang homeless, dan lain sebagainya, dia akan nyumbangin dana ke situ. Sehingga 90% dari dananya itu dibagikan untuk menolong orang-orang untuk hidup lebih baik. Nah, anak-anak Charles Finney kalau lagi liburan, mereka tuh disuruh kerja. Kerjanya jadi apa? Ya kerja di hotelnya Charles Finney. Bukan jadi manajer saudara. Bersihin kamar yang habis dipakai. Ngepel lantainya lobi. Kerja di restoran fast food. Di bagian dapur nyiapin makanan, cuci piring dan lain sebagainya. Kenapa Charles Finney menyumbangkan sebagian besar hartanya dan tidak mewariskan kepada anak-anaknya? Karena Charles Finney tahu bahwa uang itu bisa merusak kehidupan seseorang. Ketika orang itu tidak siap untuk menerimanya. Karena dia melihat banyak teman-temannya konglomerat, begitu mati anaknya dapat warisan, hidupnya jadi ancur-ancuran. Jadi dia ingin mempersiapkan mental anak-anaknya dulu sudah. Dia gak mau mewariskan terlalu banyak buat anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita, itu kita mewariskan harta kepada anak-anak kita. Tanpa mengajarkan kepada mereka bagaimana bertanggung jawab atas uang. Nah, ini yang merusak kehidupan anak-anak saudara. Kalau saudara tahu orang yang namanya itu Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt itu adalah konglomerat pertama di Amerika Serikat. Ini orangnya. Kekayaannya lebih besar lagi saudara. 3.000 triliun. Nah, satu hari pada tahun 1970-an itu diadakan reuni seluruh keturunan daripada Cornelius Vanderbilt itu kumpul. Dan orang-orang berpikir nih yang ngumpul orang-orang kaya semua saudara. Kenapa? Karena kakek moyangnya tuh orang kaya. Ternyata pada waktu seluruh keturunan Cornelius Vanderbilt itu berkumpul, ditemukan sesuatu yang menarik. Bahwa tidak ada satu orang pun dari antara mereka yang menjadi orang kaya. Kenapa? Karena Cornelius hanya membagi-bagikan uang tanpa pernah membagikan ilmu bagaimana mengelola uang. Perhatikan, ada satu tulisan yang mengatakan begini, uang itu adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Ketika uang itu menjadi tuan dalam hidup saudara, muncullah sebuah istilah yang namanya diperbudak uang. Uang jadi tuan, kita jadi budaknya. Ketika uang menjadi tuan dalam hidup seseorang, dia akan membuat orang itu kehilangan banyak hal yang sebetulnya lebih berharga daripada uang.
keluarga, waktu, pertemanan, dan lain integritas, dan lain sebagainya. Karena itu saudara-saudara, pastikan uang itu menjadi hamba dalam hidup saudara. Dan Anda tidak pernah diperbudak oleh uang. Nah, hari ini saya ingin bicara soal eternal legacy. Karena Alkitab berkata bahwa ternyata kalau saudara berpikir bahwa harta adalah warisan yang paling berharga yang bisa saudara berikan kepada anak-anak saudara, ternyata saudara salah. Sebab Alkitab memberitahu kepada kita ada hal-hal yang nilainya lebih tinggi daripada harta. Nah, ini yang akan saya sampaikan, bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sebuah definisi untuk saudara simak mengenai legacy atau warisan. Saya tulis di sini, legacy is not living something for people, it's living something in people. Legacy is not living something for people. Warisan itu bukan sesuatu yang saudara tinggalkan untuk seseorang. Karena apa yang saudara tinggalkan untuk seseorang itu sangat bergantung dari bagaimana orang itu mengelolanya. Tapi sewaktu-waktu itu bisa lenyap. Tapi eternal legacy, warisan yang akan terus abadi, itu adalah sesuatu yang saudara bangun di dalam diri seseorang. Bisa nangkep maksud saya? Yang belum makan agak susah nangkepnya. Karena peredaran darah ke otak agak kurang lancar, saudara ya. So, jangan meninggalkan sesuatu yang bisa habis. Tapi tinggalkan warisan yang akan dibawa oleh seseorang sampai dia mati. Yaitu sesuatu yang saudara bangun di dalam diri orang itu. Nah, hari ini saya akan sharingkan 3 hal. Yang Alkitab katakan, warisan yang bisa saudara bangun yang menjadi warisan yang abadi dalam hidup seseorang. Yang pertama namanya warisan iman. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara, kalau saudara ingin tahu berapa besar nilai daripada iman, maka Alkitab mengatakan bahwa iman itu nilainya bukan hanya lebih tinggi dari emas, tapi jauh lebih tinggi. Artinya iman itu tidak bisa di-compare dengan emas. Kenapa? Karena Alkitab kasih tahu kita dalam ayat tadi, emas itu adalah sesuatu yang fana. Saudara ngerti artinya fana? Fana itu artinya tidak abadi. Fana itu artinya bisa berubah. Fana itu artinya bisa lenyap. Sedangkan iman itu adalah sesuatu yang eternal, saudara. Jadi saudara, kita gak bisa membandingkan nilainya iman dengan nilainya emas. Alkitab berkata iman itu nilainya jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada emas. Dan saudara bisa mewarisi iman. Tetapi saya perlu kasih catatan kepada saudara bahwa mewariskan iman itu tidak terjadi secara otomatis. Artinya gini, kalau bapaknya pendeta pasti anaknya baik, anaknya pendeta, itu belum tentu. Karena realitanya kita lihat nggak begitu di sekeliling kita. Tetapi saudara bisa mewariskan iman. Nah, ada gambaran di dalam Alkitab, satu contoh seorang yang bernama Timotius. Kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini gambaran warisan iman. Bahwa Timotius, anak rohani dari Paulus, itu mendapatkan warisan iman dari ibunya yang bernama Lois. Dan ternyata Paulus juga melihat iman Lois itu didapat dari ibunya Lois yang namanya Eunike. Nah, kalau gitu bagaimana kita bisa mewariskan iman kepada anak-anak kita? Perhatikan, warisan iman itu adalah hasil daripada pengaruh, pembentukan, dan inspirasi orang tua tentang iman kepada anak-anaknya. Jadi you have to do something. Saudara gak bisa diam-diam aja dan saudara bilang, oh gue ke gereja, anak gue pasti rajin berdoa. Gak bisa. Anak harus mendapatkan inspirasi iman dari orang tuanya. Anak harus mendapatkan inspirasi tentang siapa Tuhan dari orang tuanya. Itu yang saya sebut sebagai mewarisi iman. Orang tua harus berperan aktif dalam memberikan inspirasi tentang iman, tentang Tuhan kepada anak-anak saudara.
Dan itu akan mempengaruhi generasi-generasi selanjutnya. Tahun 1900 pernah diadakan penelitian terhadap 2 orang sahabat. Yang pertama namanya adalah Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini lahir dari keluarga hamba Tuhan. Dan dia mendapatkan iman dari orang tuanya sehingga dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia pelayanan di mana-mana, dia sibuk sekali. Namun sesibuk apapun, Jonathan Edwards itu selalu memberikan waktu buat anak-anaknya, mengajarkan Alkitab, mengajarkan tentang iman, memperkenalkan Yesus sehingga anak-anak mereka itu bertumbuh menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan. Dan pada waktu dilihat keturunan daripada Jonathan Edwards ada 929 keturunan, dan inilah daftar keturunan daripada Jonathan Edwards. Keturunan Jonathan Edwards adalah orang-orang yang memberikan pengaruh bagi orang lain. Mereka adalah orang-orang yang berguna bagi orang lain. Ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara dan lain sebagainya. Dan kehadiran mereka membawa dampak yang baik. Dan kemudian diselidiki temannya yang namanya Max Juk. Max Juk ini adalah seorang ateis, gak kenal Tuhan. Dan dia menikah dengan seorang wanita ateis. Dan waktu anak-anaknya satu kali pengen pergi ke sekolah minggu, Max Juk melarang mereka untuk pergi ke sekolah minggu. Karena mereka ingin anak-anaknya tetap jadi ateis. Dan inilah daftar 1026 keturunan daripada Max Juk. Mereka semua menjadi orang-orang yang gak berguna bagi masyarakat dan gak bawa dampak yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran dari warisan iman. Apa yang saudara wariskan itu yang akan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Dan saya mau katakan kepada kita bapak-bapak, bahwa mewariskan iman itu gak bisa kita limpahkan tugasnya kepada istri. Dengan alasan kita bekerja sepanjang hari. Karena Alkitab berkata dalam Efesus 6 ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Alkitab berkata, sesibuk apapun kita, peran kita sebagai kepala keluarga, kita juga harus mengajarkan anak-anak kita tentang ajaran Tuhan. Jadi ini warisan abadi yang pertama yang Alkitab berkatakan nilainya lebih tinggi daripada harta, yaitu warisan iman. Yang kedua, warisan yang kedua namanya adalah warisan nama baik. Satu kali ada seorang anak pergi ke pengadilan dan ketemu dengan hakim. Dan anak ini berkata, hakim saya mau rubah nama keluarga saya. Wah, hakim kan bingung, kenapa kok anak ini mau rubah nama keluarga saya? Karena saya khawatir kalau teman-teman saya tahu siapa bapak saya akan dibully di sekolah. Karena bapak saya orang jahat. Suka korupsi, suka ngerugiin orang lain, udah terkenal. Jadi saya gak mau diketahuin sama teman-teman saya bahwa saya ini anaknya penjahat. Lebih baik saya rubah nama keluarga saya. Saudara-saudara, ternyata nama baik itu menjadi salah satu warisan abadi yang bisa kita berikan kepada anak kita. Dan saudara perlu tahu bahwa nama baik itu bisa kita wariskan selagi kita masih hidup. Amsal berkata begini, Amsal 22 ayat 1a. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saya gak tahu apakah saudara setuju dengan ayat ini, tetapi ini ayat firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Seandainya saudara diberikan 2 pilihan. Kehilangan harta demi mempertahankan nama baik. Atau mendapatkan harta atau keuntungan besar tetapi kehilangan nama baik. Mana yang saudara pilih? Saya ulangin sekali lagi ya. Seandainya saudara dapat 2 pilihan. Kehilangan harta demi mempertahankan nama baik. Mendapatkan keuntungan tetapi kehilangan nama baik. Mana yang saudara pilih? Saudara perlu tahu bahwa apapun jawaban saudara, apapun pilihan saudara, itulah yang selama ini mempengaruhi keputusan saudara di dalam hidup saudara. Apapun jawaban saudara terhadap pertanyaan tadi, apapun pilihan saudara, saudara mesti sadar bahwa itulah yang menuntun setiap keputusan saudara. Cara saudara memandang orang, cara saudara memandang uang, cara saudara melihat orang lain.
itu akan dituntun oleh apa yang menjadi jawaban saudara tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nama baik itu sesuatu yang penting untuk kita jaga. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, nama baik itu begitu penting karena nama baik itu adalah aset. Sesuatu yang berharga. Warren Buffett, kalau saudara bergerak di bidang ekonomi, saudara mestinya tahu orang ini. Warren Buffett adalah orang nomor 5 terkaya di dunia. Dia bilang begini, Berkshire itu nama perusahaan dia. Berkshire itu boleh kehilangan uang, bahkan boleh kehilangan banyak uang. Tetapi tidak boleh kehilangan nama baik. Bahkan sedikit pun. Diperlukan waktu 20 tahun untuk membangun nama baik dan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika Anda merenungkan ini, Anda akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Ini orang yang tahu benar bahwa membangun nama baik itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan membangun perusahaan. Ini orang ngerti benar bahwa nama baik itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan uang. Seandainya perusahaan itu hancur, tetapi nama baik itu tetap ada, akan mudah untuk membangunnya kembali. Tapi ketika nama baik hancur, Anda akan sulit membangun apapun. Satu orang lagi namanya Lee Ka-shing. Ini bukan yang jual kue tiaw di Mangga Besar, saudara. Ini orang paling kaya di Hong Kong, ya. Namanya Lee Ka-shing. Jadi kita lihat orang-orang kaya itu depannya agak botak-botak gitu ya. Mungkin kita perlu supaya jadi orang kaya, saudara. Lee Ka-shing itu berkata begini, reputasi yang baik dari Anda dan perusahaan Anda adalah aset yang tidak ternilai, yang tidak tercantum dalam laporan keuangan. Artinya gini, kalau Anda ingin tahu perusahaan Anda baik atau tidak, jangan lihat laporan keuangan aja. Oh, bulan ini kita untung 30%, puji Tuhan, keuangan kita baik. Bukan. Kalau Anda pengen tahu reputasi Anda dan perusahaan Anda baik apa enggak, Anda tanya sama orang luar. Kalau kamu dengar nama orang ini dan perusahaan ini, apa yang bisa kamu bayangkan? Kamu katakan tentang dia. Itulah reputasimu. Itulah kondisi perusahaanmu. Sebab ada banyak orang kaya yang kita tahu yang punya proyek banyak, punya perusahaan banyak, punya gedung banyak. Kalau kita dengar namanya, langsung yang kebayang yang jelek-jelek sama kita. Betul gak? Langsung yang kita bayangin apa? Ini orang yang suka menari di atas penderitaan orang lain. Ini orang yang suka ngambil duit rakyat. Ini orang yang suka nipu orang. Ini orang kaya loh. So, balance sheet atau laporan keuangan itu sebetulnya nggak ada hubungannya dengan reputasi kondisi perusahaan saudara. Menurut Lee Ka-shing. Jadi kita perlu menjaga nama baik karena nama baik itu adalah aset yang harus kita jaga. Yang berharga. Yang kedua, nama baik itu penting kalau nama baik itu bicara soal apa? Kepercayaan. Nama baik itu bisa menjadi jaminan. Kalau saudara punya nama baik, kalau orang tua saudara punya nama baik, maka saudara ngurus apa-apa itu jadi gampang. Betul gak? Bukan karena saudara, tapi karena orang tua saudara. Kalau orang tua saudara punya nama baik di bank, saudara mau kredit ke bank itu akan gampang. Karena mereka kenal siapa orang tua saudara. Tapi sebaliknya, kalau orang tua saudara nggak punya nama baik, saudara akan sulit ngurus apapun. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena ternyata nama baik bisa menjadi jaminan. Yang walaupun orangnya nggak ada, ini bisa menjadi kepercayaan. Yang ketiga, kenapa nama baik itu penting? Karena nama baik itu memberikan kedamaian. Saudara mau hidup damai, carilah nama baik. Bukan carilah anjing yang banyak. Banyak orang mau hidupnya damai, mau hidupnya safe, rumahnya dijagain 10 anjing. Supaya bisa tidur nyenyak, malah gak bisa tidur, berisik. Saudara mau damai, gak usah siapin banyak bodyguard untuk kelilingin saudara. Saudara mau berdamai, gampang caranya. Punya nama baik. Perhatikan, nama baik memperluas dunia kita. Tapi nama yang tidak baik mempersempit dunia kita. Nama baik itu memperluas dunia kita. Tiba-tiba ada orang di jalan, kita suka berbuat baik, suka nolong. Kita suka bagi makanan kepada orang-orang yang gak kenal. Tiba-tiba waktu kita lagi jalan di satu tempat ada orang senyum-senyum sama kita, kita bingung. Kita gak kenal sama orangnya. Nah sebelum saudara senyum balik, lihat dulu di belakang ada orang gak?
Jangan-jangan dia senyum sama orang di belakang kita, saudara. Kok bisa kenal? Iya, Bapak yang dulu pernah kirim makanan ke saya. Waktu saya lagi susah, begini. Saya lihat Bapak buka satu kolom yang perlu makanan, bantuan, hubungin saya. Saya adalah orang yang dibantu sama Bapak. Kita gak kenal. Tapi nama baik memperluas dunia kita. Jadi ini warisan yang kedua yang bisa saudara berikan, yaitu warisan nama baik. Nah, ada satu perkataan penting, kalimat penting yang perlu saudara lihat. Sebelum kita masuk ke poin yang ketiga. Bahwa nama baik atau buruk itu pasti diwariskan kepada anak kita. Saudara gak bisa mencegah warisan ini terjadi. Saudara hanya bisa menentukan yang mana yang mau saudara wariskan. Ya kan, ini kan pasti terjadi. Kita gak bisa cegah. Kita hanya bisa menentukan yang mana yang mau kita berikan kepada anak kita. Yang ketiga, yaitu namanya warisan karakter. Ini yang ketiga. Nah, apa yang disebut karakter? Karakter itu adalah pola pikir, perasaan, dan tingkah laku berdasarkan prinsip yang dihidupin setiap hari. Sesuatu yang saudara lakukan berulang-ulang, itu akan menjadi karakter saudara. Ya, jadi karakter itu tidak terbentuk dalam waktu satu hari. Baik karakter yang baik ataupun yang buruk. Orang bohong, itu belum jadi karakter sekali. 2 kali bohong belum. Tapi kalau dia ulangin terus, sampai dia berbohong tanpa harus berpikir. Nah, di situ bohong sudah jadi karakter. Sesuatu yang dia lakukan tanpa harus berpikir. Itulah karakter. Nah, saudara-saudara, Amsal 22 ayat 6 berkata begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kata orang muda dalam ayat ini memakai kata nara dalam bahasa aslinya. Nara itu artinya anak kecil. Jadi firman Tuhan berkata sama kita, kalau kita ingin membentuk karakter seorang anak itu gak bisa pada waktu dewasa. Pembentukan karakter seorang anak yang akan menjadi prinsip yang dia pegang seumur hidupnya, itu harus dilakukan pada waktu dia kecil. Bahkan para psikolog berkata, umur 0 sampai 8 tahun itu adalah masa kritis pembentukan anak. Kalau di masa ini orang tua tidak di rumah, berarti Anda membiarkan siapapun yang dia temuin, yang anak itu temuin, untuk membentuk karakter anak saudara yang akan menjadi prinsip yang dia pegang seumur hidupnya. Bahkan ada istilah di dalam psikologi yang namanya first degree. First degree itu adalah apa? Apa yang ditangkap anak itu pertama kali, itulah yang akan dipegang oleh dia seumur hidupnya. Contoh ekstrimnya gini, ketika anak pada masa belajarnya diajarkan bahwa warna biru itu adalah hijau, maka seumur hidupnya setiap kali dia lihat warna biru, dia akan berkata bahwa itu hijau. Saudara bayangin, betapa kritisnya masa itu. Dan seandainya orang tua tidak ada di rumah, kita gak tahu siapa yang mengajarkan nilai-nilai itu sama anak kita. Kita sedang merusak keluarga kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu membangun karakter itu sangat penting. Dan saya tulis di sini bahwa karakter itu jauh lebih penting daripada karisma. Jangan sibuk bangun karisma. Sebab karisma yang saudara lihat di luar belum tentu hasil dari karakter yang ada di dalam. Sibuklah membangun karakter saudara and let the charisma flow itself. Anda gak usah pusing karisma apa yang tampil. Sebab karakter yang baik akan selalu menampilkan karisma yang baik. Tapi karisma yang baik belum tentu hasil daripada karakter yang baik. Sibuklah membangun karakter Anda. Nah, di dalam keluarga, nilai-nilai yang kita ajarkan kepada anak kita, kita harus pastikan bahwa kita pun melakukannya lebih dulu. Kenapa sih saya mesti melakukan lebih dulu sesuatu yang saya mau ajarkan kepada anak-anak kita? Karena nilai-nilai lebih mudah ditangkap pada waktu dipraktekkan daripada dibicarakan. Perkataan itu membangun, tetapi teladan itu menggerakkan. Perkataan itu membangun, tapi teladan itu menggerakkan. Makanya banyak orang tua nggak direspek sama anaknya. Kenapa? Karena anak tidak melihat orang tua melakukan apa yang dikatakan
untuk anaknya lakukan. Doa ya, doa itu penting. Tapi anaknya nggak bisa lihat orang tuanya doa. Sehingga anak punya standar kebenaran yang membingungkan. Orang tua saya bilang doa itu penting, tapi orang tua saya nggak pernah berdoa. Jadi sebetulnya doa itu penting atau tidak? Kalau doa itu penting, kenapa orang tua saya nggak lakukan? Kenapa mesti saya yang lakukan? Anak akan blur kebenarannya. Jadi sesuatu yang saudara mau anak saudara lakukan, saudara mesti memberikan yang memperlihatkan lebih dulu. Ingat satu prinsip, kita nggak bisa ngasih apa yang kita nggak punya. Kalau saudara ingin anak saudara punya kebiasaan tertentu, saudara mesti kasih lihat sama dia bahwa saudara punya kebiasaan itu. We cannot give what we don't have. Anda mesti kasih lihat bahwa Anda punya kebiasaan itu. Saudara mesti paham ini, bahwa anak-anak itu bukan pendengar yang baik. Tetapi mereka adalah peniru yang ulung. Makanya banyak orang tua sampai ludah saya habis, Pak. Bolak-balik saya ngomong, anak saya gak mau nurut juga. Karena anak itu bukan pendengar yang baik. Tapi mereka adalah peniru yang ulung. Anak saudara dikasih tahu yang baik susah. Tapi begitu saudara sekali di jalan, saudara maki-maki sopir mikrolet. Saudara akan lihat besok anak Anda maki-maki pembantu saudara seperti Anda maki-maki sopir mikrolet. Anda gak pernah ngajarin loh. Tapi mereka peniru yang ulung. Saya punya anak namanya Dev. Waktu dia masih kecil saya suka sikat gigi sama dia. Ajak dia sikat gigi sebelum tidur sama-sama karena dia masih kecil. Saya temenin gitu kan, saya ajarin. Tapi udah masanya dia bisa sikat gigi sendiri, saya gak pernah nemenin lagi. Dan satu kali dia lagi sikat gigi di depan kamar, itu ada wastafel. Dia sikat gigi di situ. Dan saya lagi duduk saudara sama istri saya bilang, saya seperti ngedengar kamu lagi sikat gigi di depan. Terus saya diem gitu, terus saya senyum sendiri, iya ya. Kayak saya lagi sikat gigi di depan. Saudara. Kenapa? Padahal anak saya yang sikat gigi. Cara anak saya buang reak itu persis seperti saya. Nada dasar, improvisasi, lekak-lekuknya. Apakah saya pernah ngajarin dia? Nggak pernah. Waktu kita sikat gigi berdua, waktu dia masih kecil, waktu mau buang reak, saya nggak pernah bilang, Dek kita mau buang reak. Nada dasar samain dulu. Gitu. Nggak pernah. Tapi dia exactly do the same. Kenapa? Karena tiap hari kita sama-sama. Dia niru kita. Sampai hari ini cara dia buang reak itu persis sama kayak saya. Ingat, anak-anak bukan pendengar yang baik. Tapi mereka peniru yang ulung. Saya tutup dengan satu cerita terakhir. Ada seorang namanya Muhammad El-Erian. Dan orang ini seorang yang luar biasa karena gajinya 99 miliar per bulan. Kalau saudara gak percaya, di atas itu ada sumbernya. Dari mana saya dapat berita ini. Istri-istri mulai membayangkan, aduh kalau itu suami gue, tiap hari gue bisa beli Hermes. Dan saya khawatir nanti pulang di mobil banyak suami-suami diteror sama istrinya. Makanya lu jangan males ya. Kalau dia bisa 99 miliar per bulan, pasti lu juga bisa. Mulai sekarang lu mesti pikirin gimana dapat gaji sebesar itu. Nah satu hari Muhammad El-Erian ini memberikan satu pengumuman bahwa dia keluar dari pekerjaannya dengan gaji yang fantastis. Demi anak dan istrinya. Nah apa yang dilakukan El-Erian setiap hari? Setiap pagi dia bangun jam 4 pagi. Dia tulis untuk kolom surat kabar setiap hari. Dan dia mulai memantau pergerakan saham dunia. Dan kemudian dia mulai pergi ke kantor dan bekerja. Dan tengah malam dia baru pulang ke rumah. Dan begitu setiap hari dia lakukan. Sehingga dia nggak punya waktu buat istri dan anaknya. Nah satu kali ketika dia pulang ke rumah, anaknya belum tidur nungguin dia. Anaknya perempuan umur 12 tahun. Dan kemudian anaknya bilang gini, Dedi jangan tidur dulu. Dia kasih sebuah surat. Dan Muhammad El-Erian buka surat itu, ternyata isinya ada 22 nomor. 22 peristiwa penting bagi anaknya. Di mana Muhammad El-Erian, di mana bapaknya nggak pernah ada. Hari pertama masuk sekolah, hari pertama pertandingan, hari pertama anaknya pentas seni, pertemuan orang tua dan murid dan guru dia nggak pernah datang, ulang tahun anaknya dia nggak pernah ada, dan bla 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 bla. Ada 22 peristiwa penting yang bapaknya nggak hadir. Nah pada waktu itu Muhammad El-Erian berkata, saya itu ingin berdalih,
ingin bilang kan, papi cari kerja supaya kamu bisa dapat fasilitas yang bagus dan lain-lain. Tapi dia gak jadi ngomong. Dia bawa surat itu ke kamar, tiap hari dia baca surat itu. Dan semakin dia baca, dikatakan, semakin perkataan itu menusuk hati dia. Dan dia sadar bahwa kalau dia terusin, maka dia akan kehilangan anak dan istrinya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan itu supaya tidak kehilangan anak dan istrinya. Sehingga dia tiap pagi bisa nganterin anaknya sekolah, dia bisa punya waktu sama istrinya, mereka bisa berlibur bersama. Muhammad El-Erian berkata begini, enggak semua orang bisa mengambil keputusan seperti saya, keluar dari pekerjaan. Dan enggak harus begitu. Ya kalau saudara gajinya 3 juta, saudara keluar dari kerjaan yang namanya bunuh diri. Kalau Muhammad El-Erian mah pokoknya udah gak habis-habis lah. Intinya bukan harus keluar atau tidak. Intinya begini. Menjadi orang tua itu bukan untuk main-main. Menjadi orang tua adalah sesuatu yang serius. Sebab Anda harus menginvestasikan waktu dan hidup Anda untuk anak dan istri Anda. So, saudara yang merasa dirimu sibuk dan saudara punya anak kecil, think about it. Pikirkan ini. Sewaktu anak Anda kecil, sebetulnya dia memerlukan Anda untuk menuliskan sesuatu yang akan dia pegang seumur hidupnya. Dan jangan pernah serahkan pena ini kepada orang lain. Jangan pernah serahkan pena itu kepada orang lain untuk menuliskan nilai-nilai di dalam kehidupan anak Anda. Anda yang harus menuliskannya. Dan satu ayat terakhir ini yang menjadi kerinduan kita. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. So don't pray, jangan berdoa supaya anak-anakmu jadi kaya. Boleh gak doa gitu? Boleh. Tapi itu bukan yang terutama. Sebab kaya tidak sama dengan bahagia. Saya temui banyak orang kaya yang bukan kaya. Kalau orang Jawa bilang kuaya. Ya, kalau orang Jawa bilang ada U-nya itu berarti udah banget gitu. Kuaya, gede gitu ya. Itu berarti gede banget saudara. Banyak orang yang saya kenal yang kuaya saudara. Tapi datang sama saya bilang apa? Saya gak bahagia. Hati saya gak tenang, saya gak bisa tidur. Tapi ada banyak, waktu itu saya pernah lihat Tuhan bicara sama saya di satu perempatan. Ketika saya berhenti saya lihat ada tukang beca. Di tengah siang hari yang panas, dia ada di dalam becanya. Dia tidur mulutnya nganga, pules banget. Di satu sisi ada banyak orang kaya, tempat tidurnya spring bed mahal. Kita mentulin sekali dibalas 3 kali. Saking mahalnya saudara. Tapi tiap malam gak bisa tidur. Tuhan bilang apa? Tidur nyenyak itu bukan masalah kaya atau tidak. Bukan masalah spring bednya atau tidak. Tapi masalah hati. Ada banyak orang kaya bisa beli barang mahal tapi hatinya gak tenang. Karena itu saudara doakan supaya anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Karena hidup dalam kebenaran itu yang akan memberikan mereka ketenangan. Itu yang akan memberikan mereka berkat. Itu yang akan memberikan mereka banyak teman. Itu yang akan memberikan mereka kedamaian. Dan perlindungan Tuhan pasti selalu ada dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua.